Sejarah baru tercipta. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akhirnya berduet sebagai rekan setim untuk pertama kalinya. Di musim dingin ini, dua pembalap bintang tersebut bekerja sama mengembangkan paket pabrikan Ducati yang akan menjadi senjata utama dalam perburuan gelar MotoGP 2025. Namun, tantangan besar sudah menanti mereka, dan kali ini taruhannya lebih besar dari sebelumnya. Seperti biasa, keputusan penting yang harus diambil adalah menentukan spesifikasi mesin. Namun, ada satu hal yang membuat tahun ini jauh lebih menegangkan. Mesin yang mereka pilih tidak hanya akan digunakan selama satu musim, tetapi juga akan dikunci untuk 2 tahun ke depan. Begitu mesin mendapat homologasi sebelum putaran pembuka di Thailand, Ducati tidak akan bisa mengubahnya hingga akhir 2026. Tes ini sangat penting, tegas Bagnaia. Apa yang kami putuskan sekarang akan bertahan selama 2 tahun penuh. Kami harus benar-benar tenang dan tidak boleh terburu-buru. Keputusan ini tidak bisa hanya didasarkan pada performa ban baru, tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek teknis yang sangat kompleks. Meski penuh tekanan, ada kejutan besar yang muncul dalam kerja sama Bagnaia dan Marquez. Untuk pertama kalinya dalam karier saya merasakan hal yang sama dengan rekan setim saya, ujar Bagnaia penuh antusias. Keduanya memberikan umpan balik teknis yang hampir identik yang menjadi keuntungan besar bagi para insinyur Ducati dalam mengembangkan motor. Marquez pun mengakui betapa sulitnya transisi dari Desmosedici GP23 ke GP25. Ini seperti mengendarai 2 motor baru sekaligus. Dibutuhkan konsentrasi yang luar biasa, katanya. Tapi yang terpenting, saya dan Pecco punya komentar yang sangat mirip soal motor ini. Ini sangat membantu. Meski Ducati berada di jalur yang benar, teka-teki besar masih belum terpecahkan. Mesin mana yang akan mereka pilih? Bagnaia mengaku masih bimbang. Peluangnya 50-50, ujarnya. GP24 terbukti sebagai motor yang luar biasa, terutama dalam pengereman. Namun, GP25 menawarkan akselerasi dan kecepatan lebih tinggi di lintasan lurus. GP25 sangat halus dan memungkinkan pengaturan akselerasi lebih presisi, jelas Bagnaia. Namun, ada tantangan besar. GP24 unggul dalam pengereman, sebuah keunggulan yang masih belum bisa ditandingi oleh GP25. Kami melakukan sesuatu yang luar biasa dengan GP24 dalam hal pengereman, dan ini masih menjadi tantangan besar di GP25, tambahnya. Marquez pun merasakan dilema yang sama. Kami masih harus benar-benar memahami arah yang akan kami ambil, karena dalam 3 minggu musim akan dimulai, katanya dengan nada serius. Ducati kini bekerja keras untuk memastikan mereka mengambil keputusan terbaik. Kami harus sangat yakin dengan pilihan kami, tegas Marquez. Sekali mesin dihomologasi, tidak ada jalan kembali. Keputusan ini akan menentukan nasib Ducati di MotoGP selama 2 musim ke depan. Apakah GP24 yang lebih stabil atau GP25 yang lebih agresif akan menjadi pilihan utama, dan siapa yang akan lebih unggul, Bagnaia atau Marquez? Marc Marquez menegaskan bahwa Ducati harus sangat yakin dalam memilih mesin untuk MotoGP 2025. Kenapa? Karena mereka menghadapi masalah bagus, yakni GP24 sudah menjadi motor dengan basis luar biasa. Selama 3 hari pengujian intensif di Sepang, skuad pabrikan Ducati sibuk membandingkan GP25 dengan GP24. Keputusan ini sangat krusial, mengingat pembekuan pengembangan mesin selama 2 tahun akan segera berlaku. Marquez sendiri menutup sesi tes dengan berada di posisi kelima, meskipun sorotan utama pada hari Jumat justru mengarah ke saudaranya, Alex Marquez yang mengendarai GP24. Meskipun Marquez memukau dengan simulasi sprint luar biasa, ia tetap merahasiakan mesin mana yang digunakannya.
Campuran katanya. Menggunakan Aero 2024, sisanya tidak bisa Anda lihat. Jadi, untuk alasan itu, saya hanya mengatakan Aero. Kini, dengan hanya 2 hari pengujian tersisa sebelum musim dimulai, Ducati dihadapkan pada dilema besar. Haruskah mereka tetap dengan GP24 yang terbukti dominan? Atau berani mengambil langkah ke depan dengan GP25? Marc Marquez mengingatkan bahwa GP24 sudah memenangkan 19 dari 20 balapan, yang berarti Ducati harus 100% yakin sebelum membuat perubahan besar. Kami mencoba banyak hal. Ini bukan hanya soal mesin atau aero, ada banyak detail kecil yang kami eksplorasi untuk memahami mana yang lebih baik dan mana yang perlu ditingkatkan. Ketika ditanya apakah Alex Marquez bisa menjadi penantang gelar musim ini, Marc tetap kalem, masih terlalu dini untuknya. Saya tidak akan memberikan tekanan pada adik saya. Dia menikmati momennya dan merasa sangat baik. Menurutnya, beban terbesar ada di para pembalap tim pabrikan yang memang dituntut untuk bertarung demi gelar juara dunia. Sementara itu, Ducati masih harus mengambil keputusan besar. Dengan GP24 yang sudah sangat kuat, peningkatan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kami mencoba dan mencoba lagi, karena kami harus benar-benar yakin bahwa perubahan yang kami buat adalah peningkatan nyata. Salah satu tantangan terbesar di pengujian Sepang, kondisi lintasan yang sangat aneh. Lintasan ini benar-benar hitam karena banyaknya karet di aspal. Itu menyerap semua masalah, jadi kami kesulitan memahami area mana yang perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, Ducati harus benar-benar yakin dengan langkah mereka berikutnya. GP24 sudah luar biasa, jadi jika ingin lebih baik, GP25 harus benar-benar sempurna. Pertarungan MotoGP 2025 semakin menarik. Pertarungan MotoGP 2025 semakin menarik. Ducati, akankah kalian mengambil risiko? Pembalap Cervera berbicara penuh semangat kepada pers dengan kolaborator kami, Manuel Pecino, turut hadir untuk melaporkan langsung keseruannya. Marc Marquez menjalani hari kedua pengujian di Malaysia dengan penuh fokus dan tekad. Berada di tim pabrikan jelas membawa tantangan berbeda dibanding tim satelit, tetapi Marquez sudah siap menghadapi segalanya. Ini adalah salah satu hari yang menuntut bagi pembalap. Kalau di hari pertama kami bisa lebih bebas, hari kedua penuh dengan daftar uji coba dari para insinyur. Fokus utama, memahami mesin dan aerodinamika dengan maksimal. Waktu banyak dihabiskan di garasi, tapi saya puas karena semua rencana berjalan lancar. Ya, saya sempat tergelincir di tikungan 9 saat melakukan time attack, tapi itu hanya bagian dari proses. Saya baik-baik saja, dan yang terpenting, kami terus maju. Kami belum memutuskan sepenuhnya. Besok adalah hari besar, karena di Thailand nanti kami harus benar-benar siap. Ducati menegaskan bahwa kami harus sangat yakin dengan pilihan kami. Kenapa? Karena paket 2024 sudah sangat kompetitif, jadi jika kami memilih paket 2025, itu harus jauh lebih baik. Mesin yang dihomologasi tahun ini akan dipakai untuk 2 musim ke depan, 2025, 2026, jadi keputusannya harus sangat tepat. Mesin harus dipastikan dulu, baru aerodinamika. Kenapa? Karena aerodinamika masih bisa disesuaikan dengan joker kapan saja, tapi mesin tidak. Mesin harus final sejak awal. Ada beberapa poin positif, ada juga yang masih perlu dievaluasi, jadi besok kami harus benar-benar fokus. Memang tidak ada perbedaan besar, tapi ada tren yang muncul di beberapa sirkuit. Masalahnya, kami baru menguji di 2 sirkuit yang mirip. Kami harus memikirkan bagaimana performanya di trek seperti Jerez, Le Mans, atau sirkuit Eropa lainnya.
Makanya, kami harus benar-benar yakin dengan keputusan yang akan diambil. Bagnaia, di Gianantonio, dan saya menggunakan motor yang sama, jadi kami berbagi banyak data. Menariknya, komentar kami hampir selalu selaras. Tentu, tiap pembalap punya gaya berbeda, jadi ada yang lebih atau kurang terpengaruh, tapi secara keseluruhan, feedback kami sama. Di bagian akhir pengereman, saya kehilangan grip dan tergelincir. Untungnya, kecepatannya tidak tinggi. Jadi saya baik-baik saja. Seharian saya menggunakan ban bekas, dan ini pertama kalinya saya mencoba ban baru, perubahannya cukup terasa. Tapi hey, ini adalah bagian dari trial and error. Kemarin saya mencoba time attack dan berhasil, hari ini saya dorong lebih jauh. Saya lebih cepat dari kemarin, dan itulah yang penting. Ya, waktuku untuk diri sendiri memang berkurang, tapi saya sudah siap. Tahun lalu, saya belum dalam posisi untuk memilih motor atau setelan terbaik. Saya harus membangun kembali kepercayaan diri dan ritme balapan. Tapi tahun ini, saya siap. Tantangannya, setiap kali saya naik motor, itu adalah 2 motor baru. Bukan satu yang sudah saya kenal, dan satu yang belum, melainkan 2 karakter motor yang benar-benar baru, yaitu spek 2024 dan 2025, tapi pada akhirnya, mereka tetap Ducati. Filosofi dan DNA-nya sama, dan saya siap menaklukkannya. Marc Marquez langsung menunjukkan taringnya di hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 dengan Ducati Desmosedici GP25. Meski menghadapi beberapa kendala teknis, Marquez tetap melesat tajam, memberi sinyal kuat bahwa ia siap bersaing di musim baru. Di sirkuit Sepang, Malaysia, Rabu 5 Februari, Marquez memulai sesi dengan hati-hati, sempat tertahan di barisan tengah. Namun, seperti biasa, juara dunia 8 kali ini tak tinggal diam. Di detik-detik terakhir sesi, si semut dari Cervera menggebrak, melesat ke posisi kedua tercepat. Hanya 0,51 detik yang memisahkannya dari Fabio Quartararo yang juga tampil konsisten dan cepat. Start yang solid ini membuat Marquez cukup puas, tapi ia tetap menunjukkan sisi empatinya. Sebelum membahas performanya, Marquez menyampaikan simpati mendalam untuk juara dunia bertahan, Jorge Martin, yang mengalami kecelakaan high side parah dan harus absen di sisa tes. Pertama-tama, saya dengar soal Jorge Martin. Saya harap dia cepat pulih, ujar Marquez kepada MotoGP.com. Saya belum tahu persis bagian mana yang cedera, tapi jelas itu kecelakaan yang sangat keras. Berbicara tentang hari pertamanya resmi membela Ducati, Marquez terlihat antusias dengan kemajuan yang dicapainya. Jika pada tes pasca musim di Barcelona tahun lalu ia masih menjajal GP25 dalam versi pre-level bersama Francesco Bagnaia, kali ini Marquez benar-benar mulai merasakan karakter motor baru tersebut. Kami memulai dengan baik, saya langsung merasa nyaman sejak awal, dan semuanya terasa lebih mudah, ungkap Marquez. Yang terpenting adalah kerja sama dengan tim, Pecco, dan para teknisi berjalan mulus. Kami bersama-sama memahami GP25 dan segala tantangannya, wajar untuk motor baru di trek. Marquez tak menutupi adanya beberapa masalah pada Desmosedici GP25, terutama di bagian mesin yang masih rewel. Tapi justru dari tantangan ini, ia semakin memahami mentalitas tim Ducati yang penuh ketenangan dan fokus. Ada beberapa masalah, tapi masih dalam batas wajar. Fokus saya besok akan di mesin, kata Marquez. Tapi yang saya kagumi dari Ducati, mereka sangat tenang menghadapi masalah, mereka berani mencari solusi dengan teliti. Inilah kenapa Ducati jadi motor terbaik di grid saat ini.
Untuk 2 hari tersisa di Sepang dan tes pramusim kedua di Thailand, Marquez menegaskan targetnya sederhana, memperbaiki mesin, menyelaraskan umpan balik dengan Pecco, dan perlahan mendekati catatan waktu tercepat. Masih ada 2 hari di Sepang, banyak yang harus dipahami. Mesin jadi fokus utama, apalagi dengan aturan homologasi dan pembekuan mesin musim ini, jelas Marquez. Yang penting saya dan Pecco memberikan feedback yang sejalan. Kami saling berbagi hasil kerja saya di satu sisi, dia di sisi lain demi memperbaiki setiap detail. Teknisi Ducati bekerja sangat baik. Masih banyak yang harus kami tingkatkan, tapi saya akan terus berusaha mendekati para pembalap tercepat. Dengan performa yang kian mantap dan kerja sama solid bersama tim Ducati, Marc Marquez jelas bukan hanya sekadar pembalap baru di Ducati. Ia adalah ancaman nyata di musim 2025. Semangat, kerja keras, dan mental juaranya siap mengguncang MotoGP tahun ini. Marc Marquez akhirnya menjajal motor baru Ducati, Desmosedici GP25, dan reaksinya positif banget. Baby Alien siap menggebrak musim MotoGP 2025 dengan semangat membara. Pindah ke tim pabrikan Ducati menjadi langkah besar bagi Marquez setelah penampilan gemilangnya bersama Gresini Racing musim lalu. Dengan Desmosedici GP23, ia sukses finish di posisi ketiga klasemen MotoGP 2024, mengumpulkan 392 poin dari 20 balapan. Tak perlu menunggu lama, Marquez sudah mulai beradaptasi dengan tunggangannya yang baru. Satu tes sudah dijalani pada November 2024 di Barcelona, dan kini tes resmi di sirkuit Sepang, Malaysia, siap digelar pada 5 hingga 7 Februari 2025. Saya sangat ingin memulai petualangan baru bersama Ducati. Tes di Montmello pada akhir 2024 rasa seperti memori yang sangat jauh, dan sekarang kita ada di sini untuk tes resmi pertama musim 2025, ujar Marquez, penuh antusias di GP1. Bagaimana sensasinya? Positif, tapi kami masih punya banyak pekerjaan dan percobaan. Hari-hari ke depan akan panjang, tapi saya sangat termotivasi. Tambahnya, MotoGP 2025 akan dimulai akhir bulan ini, dengan seri pembuka di MotoGP Thailand pada 28 Februari hingga 2 Maret di sirkuit Buriram. Bisakah Marquez langsung mencetak kemenangan spektakuler? Kita tunggu aksinya di lintasan. Marc Marquez tengah mempersiapkan diri untuk menjalani tes resmi pertamanya sebagai pembalap Ducati Lenovo Team di Malaysia. Setelah menjajal motor baru di Barcelona dan diperkenalkan secara resmi di Madonna di Campiglio, kini ia fokus untuk beradaptasi dengan motor serta tim barunya. Dalam wawancara dengan MotoGP.com, Marquez mengungkapkan antusiasmenya dalam menghadapi tantangan ini. Saya sangat menantikan pramusim ini, ujarnya penuh semangat. Ketika Anda bergabung dengan tim pabrikan, banyak hal yang harus diuji baik perubahan kecil maupun besar. Kami memiliki tugas besar di Malaysia, memilih arah pengembangan yang tepat, serta bekerja sama dengan Pecco dan seluruh tim untuk menemukan kecepatan optimal. Dalam 9 hari ke depan, kami akan menjalani 5 hari tes, jadi kami harus benar-benar fokus. Marquez sadar bahwa proses adaptasi dengan Ducati masih panjang. Tes di Barcelona memang memberikan gambaran awal, tetapi masih banyak aspek teknis dan metode kerja tim yang harus ia pahami. Saya merasa cukup baik, tetapi saya yakin akan semakin nyaman setelah tes ini. Bahkan, saya akan lebih percaya diri saat balapan pertama nanti. Saat ini, saya masih menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang sedikit berbeda, sekaligus mengenal lebih dalam para anggota tim, termasuk Marco Rigamonti yang akan menjadi kepala teknisi saya. Dari situ, saya akan memahami apa yang kami butuhkan agar bisa melesat cepat di lintasan. Jelasnya, salah satu faktor penting dalam perjalanan barunya ini adalah bekerja sama dengan Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali sekaligus andalan Ducati. Kolaborasi mereka akan berperan besar dalam pengembangan Ducati GP25.
Saya baru menjalani satu tes di Barcelona, tetapi saya dan Pecco sejauh ini memiliki pandangan yang hampir sama. Ini sangat membantu tim dalam mengembangkan motor. Ducati memiliki semua alat untuk menyesuaikan motor dengan gaya berkendara kami masing-masing. Saat ini, saya ingin memahami situasi dengan baik dan belajar dari Pecco, karena ia sudah bertahun-tahun di sini dan memiliki banyak pengalaman. Saya akan mengambil langkah demi langkah untuk bisa melaju sekencang mungkin, ujar Marquez. Bekerja sama dengan Bagnaia selama pramusim sangat penting untuk menentukan arah pengembangan motor. Namun, Marquez menegaskan bahwa begitu musim dimulai, persaingan akan kembali memanas. Setiap pembalap akan fokus pada ambisi pribadinya. Pramusim ini sangat krusial karena menemukan setelan dasar yang tepat akan membantu kami berdua. Kami ingin tim bekerja dalam satu arah untuk mencapai keseimbangan yang ideal. Tetapi saat musim dimulai, semua orang akan berjuang untuk kemenangan. Target utamanya, membawa gelar juara kembali ke Ducati Lenovo Team, tegasnya. Dengan pramusim yang segera dimulai, semua mata tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan langsung nyetel dengan Ducati GP25? Bagaimana kiprahnya di bawah bendera tim baru? Satu hal yang pasti, pertarungan seru Marquez di MotoGP 2025 baru saja dimulai.